Semoga tidak terjadi lagi. Enak banget. Enak sekali di bertanggapan seperti itu. Ada juga lagi setengah. Gimana tanggapan Bapak? Ya semua terjadi. Goblok Bangki. Tanggapan macam apa ya? Siapa yang mau bikin rusak di jalan? Nggak, apa? Coba ya yang berwawasan tak. Hasta que me convierta en rayos y más allá, a través de la gran oscuridad y más allá. Oke, jadi sekedar konfirmasi. Iya, kita mau konfirmasi Orang-orang yang kita undang di Babasal Komedi. Sudah dari awal kita perbincangkan bahwa orang-orang yang terungundang biar yang penting dan tidak penting tetap terungundang. Iya, karena Tergantung orang mau atau tidak ya. kita tidak ada paksaan, kita harus tidak. Jadi yang masih bertanya-tanya yang diundang siapa-siapa kayak tidak jelas. Nah. Kita mengundang yang tidak jelas sampai yang jelas. Iya, supaya kita Ya, dapat viewers. supaya kita dapat video. Oke. Yang Siapa yang mau pijat nanti hubungi saya. Kamera. Oke. Oke. Buat terus tentang bayaran tiada ya? Tidak, apanya? Oh iya, kita konfirmasi yang ingin mau dibayar kita mau. Tidak ada bayaran kita. Iya. Kita tidak ada bayaran. Bapak yang mau kasih inspirasi di Babasal Komedi ya kasih. Inspirasi tak di sini. Kalau untuk Anda mau dibayar, sorry. Ya. Kita tidak butuh itu. Ya. Karena kita tidak punya dana. Kita belak-belakan di sini, Pak. Oke, next. Kita bacakan berita. Info Kota Lu. Ya, mau baca. Babasal Komedi ada sponsornya. Yoi. Saya sudah diminum dari tadi. Apa? Ini saya belum minum. Minum ya? Tidak. Oke. Info Apa? Kota Lu. Yang saat ini saya belum pernah lagi ke sana. Sudah 3 tahun. Ya. Kita di sini juga membaca beberapa aspirasi dari warga masyarakat yang apa lagi viral tuh, tolong bahas di sini di YouTube. Baca aspirasi buat. Ayo, Mungkin begitu mereka- asik. Apa? Mengambil kacamata. Macam penjual tomat. Coba kita penjual tomat itu juga. Iya. Mohon maaf ini penjual tomat. Oke, Mas. Ini ada Apa Mas? Mas. 5 tadi. Aspirasi. Yo. Terong bisanya sampai podcast ini hari tiba undang orang. Oh iya, mohon maaf hari ini konten kita belum ada orang yang kita undang Lagi sibuk apa nih? karena mereka lagi sibuk. Iya, sibuk. So sibuk pal tidak ada kerja. Saya pernah mendengar itu kata-kata ya. Iya tadi. Di Javu kapan? Di Javu. Ini dari Mas Andi. Oke, Mas Andi. Oh iya. Mas Andi lagi. Mas Adi ini dia sering jalan-jalan ke ke Lalong. Iya. Nah ini. Lalong itu di aneh dekat Pantai Losari. Bukan. Oh, iya. Lalong itu dulu Bangkai. kota berair, wis. Kenapa Mas Adi? Mas Adi ini jalan-jalan ke Lalong, akhirnya dia dapat bala. Iya. Kan ya. Ombak. Iya bala ini, maksudnya bala itu kan banyak versi toh. Iya. Ini. Tergantung Bapak sudah. Maaf admin dan anggota grup yang saya hormati. Oke, saya saya hargai. maafkan. Maaf kalau saya berkeluh di sini. Tadi pagi mampir di sini. Bapak Di mana mampir di sini tolong Oh, di dijelasin. Lalong itu.
dengan anak saya, maunya sih duduk-duduk sambil foto-foto selfie. Wah, nggak ada selfie-nya. Foto-foto terus lihat ikan di bawahnya. Seketika sedih saya mendekat tempat ini. Ya. Aroma kencing yang sangat menyengat. Anjing. Tolonglah, mari kita jaga ibu kita. Oh, saya tahu itu yang buat kincing-kincing di situ. Tunggu, belum selesai. Saya tahu yang bagi yang ikon kita yang kita cintai. Ya. Kenapa harus ternoda dengan aroma yang tidak sedap? Woi, ternoda. Kenapa Pak Mas Adi. Tiba pakai masker. Mungkin tembus-tembus dia dengan masker. DP aroma masuk, dia buka sendiri. Saking busuknya. Anjing. Susah banget bawa kincing di sini, kurang Bisa ajar. tahu itu kincing. Ada yang tengah malam itu pasti yang menongkrong tuh mabuk kincing di situ. Mabuk. So Sembarang mabuk mbak kincing. Ya kan jatuh di laut sana. Kau tanggal lama. Bikin rusak kota lu bagaimana? Yes. Itu Bapak jengkel. ini pengamat apa? Saya pengamat ini orang mabuk nggak tahu. Saya suka nggak tahu. Pengamat tapi tidak suka. Bagaimana? Pengamat berarti bukan berarti tidak suka. Bagaimana? Ulipe. Oke, Mas Andi. Aspirasi Semoga aspirasi Bapak masuk di telinga orang-orang yang bakincing di situ. ya bawa kencing sambarang. Kincing. Boleh asi. Apa? Saya bahasa saluan tidak bisa. Boleh asi. Kita imbau mau kita mempo Seanggu. seanggu. Apa itu arti itu? Bano baku erat apa baku pegang. Seanggu itu baku erat. Iya, baku pegang tangan lah. Bano erat modero. Mudero. Tidak. Oh ya. Kita selalu. Oke, nice. Oke, lanjut. Yang lagi viral terus bahas, bro. Ya. Oke, buat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share, subscribe channel ini agar makin berkembang. Karena ini apa? Babasal Komedi adalah Babasal Komedi ini sebenarnya buat kalian juga, ya kan? Membawa nama baik Babasal Komedi. Insya Allah kedepannya itu akan lebih baik, ya kan? Jika kalian ingin memberikan aspirasi, inspirasi Untuk apa subscriber dari lu, kalau ada info-info viral kasih tahu tuh di komentar. tolong komen atau kasih linknya, ya kan? Kita bahas bahas di sini tuh. Iya, tong bahas bagaimana perkembangan. Kalau untuk perkembangan Makassar, janganlah terlalu berat. Banyak pesaingnya, Pak. Iya, perkembangan Makassar itu cepat sekali daripada lu. Saya sedih juga sih kalau mendengar kata lu, karena saya ingin pulang. Oke, next. Ada berita duka, bro. Oh ya, yang ada keluarga dari Bang Kep yang bawa DP bayi melahirkan begitu ya di Luwuk, rumah sakit Luwuk. Iya. Terus Baru tertolong antara masalah biaya. Nanti bagaimana konfirmasinya, tolong kita tahu yang dari kejauhan ini. tato di lapas-lapas. Ini kan dari dulu kayaknya, ya kan, masalah biaya, tentang masuk orang yang tidak mampu, susah untuk masuk, maksudnya apa ya, diterima dengan baik lah di rumah sakit. Ini menurut saya masih mungkin dari dulu ya masalah seperti ini. Ini mohon, Bapak ini pengamat siapa? pengamat politik sih. Mohon ditindak lanjuti karena gimana ya? Coba seandainya keluarga Anda seperti itu, ya kan? Menyedihkan sekali ya kalau kita berpikir tentang masalah ini. Jadi setelah itu tuh meninggal, ternyata dilansir dari sangalu.com. Saya baca ini. Baca. Ya, pihak keluarga pasien Yustrina Timbil, yakni melalui Mepangku minggu kemarin, siap membawa permasalahan yang menyebabkan kematian bayi dalam kandungan akibat dugaan kelalaian pihak RSUD Luwuk ke jalur hukum. Nah, captionnya
kami memang akan menempuh jalur hukum juga karena dua hal. Pertama, memberi kejelasan kelalaian pihak Rumah Sakit Lumbuk yang menyebabkan nyawa bayi salah satu keluarga kami melayang. Kedua, dengan harapan kasus seperti ini tidak ada lagi terjadi pada orang lain ke depan. Betul. Kasus meninggalnya bayi dalam kandungan di Rumah Sakit Lumbuk yang belakangan menjadi sorotan utama publik ini, dari sisi aturan perundang-undangan diduga memang telah melakukan sejumlah pelanggaran seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat 2 dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien. Nah, itu yang dicurigai jadi kelalaian rumah sakit. Begitu pula dalam pasal 190 dan demikian. Oke, pesannya Bapak Komedi bagaimana? Semoga Ya. intinya semoga tidak ada yang begini. Tapi lagi saya ke harap depan. sih memang harus dikasuskan hal-hal seperti ini. Kenapa? Supaya pemerintah lebih tegas lah. Iya. Biasa nih kalian ini oknum rumah sakit sebenarnya sih. Iya. Bapak ini mengapa bisa mendakwa oknum rumah sakit? Iya, karena kan mereka yang nggak terima kan. Kan itu beritanya kan Ini kita lagi wabah corona, jadi orang takut-takut, wajar tidak diterima kan kamu? kenapa harus nggak diterima, Bapak? Ini kan hal genting seperti ini harus diterima. Ya, kekuatan hukum rumah sakit lebih besar daripada Bapak Komedi. Iya. Oke, semoga tidak ada yang terjadi begini lagi lah. Iya. Kita kembali kepada diri kita juga ya kan, Iya. sebagai pihak rumah sakit, di mana ada keluarga Anda seperti itu. Dari kita lagi, Bapak dari rumah sakit begitu. Kembali Tidak. dari diri kita lagi sebagai Iya, seandainya saya pihak rumah sakit ya kan. kembali lagi itu namanya, bro. Tidak. Kembali Tidak. lagi pembahasan. Maksudnya? Tidak perlu ada yang disalahkan. Oh iya, kita Ya. tidak menyalahkan pihak manapun Nah, ya kita kan. menyalahkan Bapak Iya, Komedi. kita menyalahkan diri kita sendiri. Ngapain ini berita dibaca? Akhirnya saya komen ya. Intinya kita baca berita di sini tuh yang lagi viral di Luwuk. Iya, Oke. kita ini berita ini betulan Iya, diterima. Jadi datang tuh tidak, maksudnya ini bisa di di status Facebook ini banyak. Oh. Jadi dia datang dari Bangkep Kamari, dari Bulagi. Bawa melahirkan tuh, tapi biaya tak cukup. Jadi melahirkannya di luar rumah sakit. Meninggal. Padahal biayanya ada, tapi katanya tidak cukup. Tapi kita jangan selalu menyalahkan rumah sakit juga ya kan. Kita nggak tahu di perjalanan kayak gimana kan. Ya. Terbentur apa. Saya bilang tuh, tidak usah terlalu Ya, intinya kita saling menyalahkan. menyalahkan, Ya. ya kan. Tapi seandainya ini dibawa ke jalur hukum, Ya. ya mungkin ada jalan lebih baiknya ya kan. Ya. Oke, saya lempar teh kotak, Bapak. Ini ke teh kotak kan namanya teh kotak. Oke, kita next, bro. Lanjut, coy. Oke, berita selanjutnya datang dari sanggalup.com. Ya, dari sanggalup.com. Wow, selama COVID-19 harga sabu naik jadi 2,5 juta per gram di Banggai. Apa? 2,5 juta. Apa itu? Sabu. Sabu. Sabu narkotika. Bangke, serius? Naik bisa coba jual ini. Bangsat. Ini beritanya. Ini dari Adagang. Buka. Betulan tidak? Ini gambar iklan. Sangalulup, tak hanya harga bahan pokok yang merangkak naik pasca pandemi COVID-19. Kabupaten Banggai, narkotika jenis sabu-sabu juga mengalami kenaikan dari 2 juta per gram naik menjadi 2,5 juta. Kenaikan harga terungkap dalam konferensi pers yang disampaikan Kapolres Banggai AKBP Satria Andri Fibrianto SIK. Jadi pasca COVID-19 ini memang harga sabu mengalami kenaikan berdasarkan pengakuan para
bandar yang tertangkap. Ungkap Ibtu Makmur. DP harga ketahuan pas DP orang ditangkap ya? Iya. Akhirnya. Saya kira ditahu pasaran sabun bangke. Oh jadi jualan, ditahu ya dari situ ya. Iya. Melanjutkan press release dari Kapolres Banggai, Kasat Narkoba menjelaskan bahwa harga sabu berdasarkan pengakuan para bandar dibeli dari 2 wilayah. Anda tahu wilayah mana? Gimana? Ada yang dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan ada pula dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh, itu mana? Itu semua saya. Tidak bercanda. Nanti diciduk. Untuk harga beli per gram 900.000. Kemudian oleh bandar di situ Semacam anu harga emas. Di Masih situasi- tinggi harga sabu berarti. ribet. di situasi normal seperti dulu sekitar 2 juta sebab ada ongkos kirim atau kurir seperti 100.000 di dalamnya. Apa? Ada 100.000 di dalamnya. Apa? Ada ongkos kirimnya, bro. Ongkirnya? Iya. Wih, gokil. Sebesar 100.000 di dalamnya. Tapi di situasi COVID-19 ini harga naik jadi 2,2 juta sampai 2,5 juta per gram. Terang Makmur. Ibda Makmur juga menjelaskan selama COVID-19 dan ada 14 tersangka plus 1 DPO. Dari jumlah itu 2 orang diantaranya adalah napi asimilasi narkoba dari lapas kelas 2B Luk. Selebihnya adalah residivis dan tersangka baru. Apa kan residivis, Pak? Satuan servis. Oke. Oke, gimana tanggapan Bapak tentang penjualan sabu yang meningkat tajam melebihi emas? Melonjak tajam. Dibilang itu saya dibilang harga turun. Hah? Harga turun. Itu sabu harga turun, itu dia bilang di PT lain, dia bilang harga turun, Mas, antara COVID. Oh iya? Mas, sabu. Mas DP turun saya masih tinggi ya, Iya, sabu daripada Mas, gokil. Kayaknya kita Bahaya harus sekali ini narkoba ya. mengalih ke sana kayaknya. Iya. Saya kayaknya. Kita selalu selidiki Canda itu nih. aja, Pak. Bercanda. Jangan diciduk, Pak. Karena kita kan membawa Bapak Iya. komedi. Jadi Bapak jangan, Enrico, saya mohon maaf. karena kita sini intermezzo. Ya, saya intermezzo. Oh, kayak intermezzo. Gara-gara hati, Apa beritanya? gara-gara hati di PT Klein tuh. Iya. Gara-gara hati, HY tega bunuh mertua dengan racun ikan. Atau racun ikan? HY tega bunuh mertua dengan racun ikan. Dengan caranya. Oh, anu itu ya, bom apa itu? Bom ikan itu. Dia waktu lagi di dalam laut, dia bom ikan. Ada juga begitu. Bagaimana kan? Racun ikan, bukan bom ikan ini. Iya itu kan bom ikan itu kan ada busa-busa Masuk itu. akal loh. Astaga, dikira setiap Racun ikan, racun. Bukan ini bom ikan, bom. Nyata-nyata bom. Oh, iya. Racun. Racun ikan. Dia salah apa-apa di bom. I'm fire. Find the hole. Bang. Dibaca ini, Pak. Ya, dibaca. Dibaca. Iya. Supaya mereka dengarkan. Supaya tidak menjadi buah Iya, bibir. tidak menjadi hoax. Iya, iya. Karena kita ada linknya, nanti kita bagikan. Iya, iya. Ini bukan hoax. Tega itu kata yang pantas disematkan pada kejadian naas di Kecamatan Bunta. Oh, di Bunta. Pekan lalu, di mana seorang menantu tega meracuni mertuanya hanya karena persoalan hati. Pelaku wanita ini tak ingin dipisah dari belahan jiwanya. Hanya karena persoalan hati, pelaku wanita ini tak ingin dipisah. Hanya karena masalah persoalan hati, pelaku wanita ini. Oh, persoalan hati pelaku wanita. Pelaku wanita. Iya. Pelaku wanita. Dipasang dirakit bom. Orang tua masih di dapur bang masak tuh. Ngambil pikiran bom, orang racun ikan bukan bom ikan.
Oh iya, saya pikir bom terus. Karena COD ini, aduh. Pelaku wanita ini tak ingin dipisah dari belahan jiwanya hingga nekat meracuni mertua lelakinya. Sekitar pukul 16.00 WITA, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban berinisial MK, warga Dolango, lingkungan 5, Kelurahan Bunta 1, Kecamatan Buta, Kabupaten Manggai, meninggal dengan sejumlah kejanggalan usai dilarikan ke Puskesmas Bunta. Meski pada awalnya keluarga menolak dilakukan autopsi, namun polisi menemukan adanya sejumlah kejanggalan atas kematian korban. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata korban meninggal akibat diracuni oleh menantunya berinisial HY yang konon merasa hendak dipisahkan korban dari suaminya. Kapolres Manggai AKBP Satria Adri Fabrianto yang dimintai keterangannya melalui Kasat Reskrim AKP Pino Ari pada Kamis membenarkan adanya kasus pembunuhan dilakukan menantu terhadap mertuanya dengan cara meracuni korban dengan racun ikan. Captionnya, pada awalnya pihak keluarga sudah menerima kematian korban. Namun kami mencurigai bahwa kematian korban karena sebab lainnya. Sehingga saya selaku Kasat Reskrim kemudian memerintahkan penyidik di Polsek Bunta untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya ternyata korban diracuni pelaku lewat makanan di rumahnya. Apa nggak tahu? Tidak. Dijelaskan AKP Pino Ari berdasarkan keterangan istri korban berinisial MR pada hari Jumat sekira pukul 9 WITA, ia selaku istri korban. Kenapa? Oh, DP papa. Jadi Oh iya. Istri itu atau DP mertua. Bunuh DP papa, DP papa mertua. Kabar paham. Ia selaku istri korban memasak ikan di cakalang, ada yang digoreng dan di sebagian dikuah tumis. Ia juga pada saat itu memasak sayur bayam yang dicampur terong untuk dimasak santan, termasuk menggoreng tahu. Usai memasak, MR bersama menantunya HY makan bersama. Selanjutnya MR baring di depan TV, sedangkan HY berbaring di depan kamar. Sekiranya pukul 15.30 WITA, MR kemudian pergi arisan di rumah temannya. Tidak berselang lama anaknya berusaha PR menjemput pulang. Kala itu MR melihat MK, suaminya atau dalam kurung korban masih dalam keadaan sadar. Hanya saja MK mengaku pusing dan mual. Hingga kemudian diantar ke Puskesmas Bunta oleh petugas kesehatan. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Lubuk. Saat dalam perjalanan korban meninggal dunia, MK kemudian dibawa kembali ke rumahnya untuk kemudian disemayamkan dan dikebumikan. Oh, setelah menjalani laboratorium di Rumah Sakit Lubuk, ternyata ada racun. Oh, jadi pihak rumah sakit. Oh, makanya polisi langsung bergerak cepat. Ya. Oke. Semoga kejadiannya tidak terjadi lagi. Bapak tiap kejadian. Ya, mana orang mau kejadian seperti ini? Ya, kita mendoakan. Iya. Selalu mendoakan, cuy. Siap. Sedikit nggak bisa komedi. Karena lu terus ngapain kamera dari lu. Karena apa? Ketika kita mengeluarkan hal positif, dia akan kembali ke positif juga. Karena dunia itu bulat, bro. Bapak kayak mawang putih. Oke, berita apa lagi? Banggairaya.id. Iya. Dilansir dari Banggai Raya. Dilansir dari banggairaya.id. Warga keluhkan jalan rusak di Desa Bunga. Atau Desa Bunga? Saya tahu. Yang tadi nggak bilang. Apa itu? Dibatui ke sana. Di mana? Biak ke sana bunga. Oh iya. Arah ke kau ngangkat kiri apa gimana? Salodik. 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 Kalau ke kiri ke Salodik. Kalau terus itu ke Balantak. Itu di Sebunga. Nggak pernah ke Balantak? Sudah lah. Belum. Oke, Banggai Raya, Jalan Raya Desa Bunga, Kecamatan Luk Utara, tepatnya di depan gereja Desa Bunga atau depan perusahaan
penampung buah kelapa itu. Ya. Dikeluhkan warga sebab jalannya rusak dan berlubang. Para pengguna kendaraan roda 2 sangat susah untuk melewati jalan tersebut. Ya. Kalau bertepatan banyak kendaraan yang lewat, apalagi sekarang musim penghujan. Kada. Lubang-lubang di jalan penuh dengan genangan air hujan. Oh, yang penting. Yang penting bukan kenangan masa lalu. Terus. Sehingga sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan roda 2. Salah seorang warga Kelurahan Kilongan yang bekerja sebagai guru sekolah dasar SD di Kecamatan Luk Timur berharap supaya jalan yang berada di desa Bunga tersebut, Kamu bilang berapa tuh? supaya jalan yang berada Ya, di ujung di ujung jalan desa Kenapa Bunga. copyright ini, weh? Apa captionnya, bro? Apa captionnya? Captionnya sangat boleh dibantu, Pak. Iya. Masalah di jalan di ujung desa Bunga, sope hancur sekali kasiang. Yang pengguna jalan pakai motor bisa bahaya dengan kondisi hujan begini. Ya. Semoga pemerintah sarana bisa tergugah untuk memperbaiki secepatnya. Ya. Karena akses satu-satunya. Iya. Apalagi di kompleks situ ada. Bapak bukan baca puisi nih, Pak. Situ ada 2 perusahaan yang lalu lalang kendaraan muatan berat sehingga jalan yang tambah parah, kata warga tersebut kepada Banggai Raya Jumat 19/6/2020. Sementara Ya. Bapak tolong dengar ya. Iya. Kepala Desa Bunga dan pemerintah Kecamatan Luk Utara melalui kasih Trantip saat dikonfirmasi masalah tersebut hingga berita ini naik cetak tak memberikan tanggapan. Aduh. Iya. Mohon kasihan saudara. Ya. Kita orang ini mau gimana ya? orang Ambon. Oke. Semoga tidak terjadi lagi. Enak banget. Enak sekali udah bertanggapan seperti itu. Ada juga lagi setengah. Gimana tanggapan Bapak? Ya semua terjadi. Goblok bangki. Tanggapan macam apa ya? Siapa yang mau bikin rusak di jalan? Aduh. Nah, apa? Coba ya yang berwawasan tak. Aspirasinya guru SD ini semoga didengar pemerintah setempat. Kan ada anggaran desa itu, bro. Dan nggak tahu terusnya. Oh iya, ada anggaran desa. Ya, semoga untuk anggaran desa biar cuma ditutup-tutupi pakai batu tuh. Baru minta sumbangan. Iya. Ada anggaran desa Tidak. sumbangan. Kalau di sini kan orang Sugale malam-malam tuh baru pagi-pagi dong timbul meminta sumbangan. Ada juga. Apa-apaan? Oh, ada saya banyak. Waktu itu macam-macam. Ya semoga tidak terjadi Bapak lagi. yang guru SD itu didengar oleh pemerintah setempat, bahkan pemerintah Iya secepatnya itu. pusat Kabupaten Banggai. Ya, didengar. Secepat sama Lex. Itu 3PL, Bang. Didengar oleh pemerintah sehingga ada tindakan dan Bapak bisa senang lagi. Bisa lewat Bisa lewat. sama keluarga jalan kaki. Amin. Oke, sampai di sini saja dulu. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita. Terima kasih sudah nonton videonya. Tolong kasih komentar. Siapa tahu ada yang viral-viral lagi di Lubuk Banggai. Ya. Kasih komentar, kasih tanda like, komen, Dan share kasih linknya juga di DM. agar kami bisa Biar membaca. kami bisa bacot itu lagi yang viral-viral Iya. di Lubuk Banggai. Karena ini adalah sarana untuk kalian Ya, memberikan apresiasi, inspirasi sebesar-besarnya. sebesar-besarnya. Ya, Bapak bacot tapi. Oke. Ya, tidak begini bang.
Semoga tidak terulang lagi. Jangan lupa minum teh kotak. Oke, karena Karena supaya itu yang bawa kencing di kalau lalong. kita tidak di Kamu endorse ini, minum Pak. teh kotak supaya kamu tembak kencing sambaran. So kamu kencing tuh harum. Mahu bak. Bus apa DP? Mabus. Mabusik. Oko pe. Tatidi. Apa? Tatidi. Apa itu? Kencing. Hah? Kencing. Oh. Mabusik tatidi. Pakai Oh, iya. masker. Tahu terus. Baca reviewer. Apa? Tidak. Oke. Oke, next time kita akan buat gini lagi. Ya. Kalau tidak ada tamu. Tamu kita berbacot, yang penting konsisten bikin video. Karena situ pundi-pundi uang kita. Oke, sampai ketemu lagi di video kita di Babasal Komedi. Welcome to my channel.